kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili, dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal?
Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab
bumi nyatakan, kuatkan tanganku nyatakan kau cinta, Allah yang berkuasa, berkata selamanya. Yang percaya katakan haleluya. Yang merasa Tuhan Yesus dahsyat katakan haleluya. Sebab banyak Bapak Ibu percaya ada kuasa setiap pujian penyembahan kita. Maka orang-orang yang percaya setiap mulutnya berkuasa, maka akan bernyanyi sungguh-sungguh untuk Tuhan. Yang mau katakan amin. Orang-orang yang disertai Tuhan yang mau katakan amin. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Umat-umat pemenang, berkuasa. Surga bumi nyatakan, ku angkat Tuhan kau Allah yang hebat, berkuasa atas kehidupan hidup kami ya Tuhan. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Berkuasa, surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan, karena Engkau selalu hebat dalam hidup kami ya Tuhan. Berkuasa selamanya. Engkau dahsyat Tuhan, perbuatanmu ajaib. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa pelihara. Katakan Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Katakan lewat bangsa, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara. Katakan Dia baik, Dia baik baik. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapak Ibu sendiri angkat pujian ini, katakan ku tahu Bapa pelihara. Aku tahu Bapa.
Bapak Ibu semua kita sembah Tuhan. Oh, Rabaya Shidaya. Kami tahu Tuhan Engkau memelihara kami Tuhan. Yang 2022 ya Tuhan, kami terus rasakan penyertaan Tuhan. Mari sama-sama penting lagi sembah Dia. Engkau baik, Engkau baik. Katakan lewat pada cobaan, lewat pada cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik lewat cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Aku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Oh Shandaya Lala. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapak Ibu sendiri katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari sembah Tuhan. Orang lapah syadaya lapah ya lapah Shalom semuanya, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan dan hari ini siap untuk terima firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita berdoa lebih dulu ya. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami dipelihara, kami dijaga sampai hari ini. Engkau akan terus beracara dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami percaya dalam satu semester yang baru ke depan, Tuhan akan bawa kami naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan tuntun langkah kami semua, pegang kami semua Tuhan Yesus. Ubah kami seperti yang Kau mau. Roh Kudus tolong supaya kami semua bisa menggenapi rencana Tuhan. Mohon campur tangan Tuhan. Pencurahan Roh Kudus sudah dinyatakan,
Kami semua bergerak dalam pimpinan-Mu, dan biar kami boleh persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom untuk semuanya yang mengakses rekaman ini, baik di ibadah cabang-cabang maupun di media sosial. Ya, saudara dikasihi Tuhan, kita sekarang masuk di semester yang baru. Bulan ke-7, semester yang baru. Setengah perjalanan dari tahun 2022 sudah selesai. Dan sekarang kita akan masuk di dalam setengah tahun berikutnya. Apa yang jadi perhatian kita? Apa yang perlu kita perhatikan? Apa yang perlu kita koreksi? Apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang perlu kita ubah? Ada banyak pasti ya, kekurangan-kekurangan. Yuk ambil waktu evaluasi. Mumpung waktunya bagus nih ya. Sudah satu semester selesai, sekarang kita mau masuk semester yang baru atau sedang menjalaninya. Nah, ada satu hal yang penting yang Tuhan mau Anda dan saya renungkan hari ini. Kita tidak akan pernah maksimal kalau kita nggak taruh hati. Kita nggak taruh hati di pekerjaan kita, maka hasilnya nggak akan maksimal. Kita nggak taruh hati di keluarga kita, maka hasilnya nggak akan maksimal. Bahkan doa berkat pernikahan, itu pendeta tidak akan mau mendoakan pemberkatan sebelum kedua pasangan itu berjanji sepenuh hati. Lalu kemudian pendeta itu akan berkata, berdasarkan janji nikah, maka, dan seterusnya. Meletakkan hati untuk sesuatu yang besar itu sangat penting. Itu sangat penting. Kalau enggak kita nggak akan lihat sesuatu yang besar, saudara. Setengah tahun kita sudah mengalami masa transisi. Saya berdoa Bapak Ibu sudah lebih ahli untuk menjalani masa-masa yang baru ke depan ini. Kita mulai meninggalkan semua problem, semua keadaan di tahun-tahun sebelumnya. Dan kita sedang masuk dalam satu musim yang baru. Yang pasti masa penuaian telah tiba. Amin. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak yang percaya masa penuaian telah tiba? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara kasih Tuhan. Nah sekarang kalau kita udah percaya, maka tindakannya apa? Karena iman tanpa perbuatan mati. Kita percaya bahwa penuaian sedang terjadi. Wujudnya apa? Wujudnya apa? Salah satu yang harusnya kita lakukan, taruh hati. Sehingga sepenuh hati kita akan konsentrasi dan all out untuk maju ke depan. Ini penting banget. Ini penting banget. Di keluarga, di perusahaan, di bisnis, di pendidikan, dalam membangun hubungan dengan sesama, semua memerlukan hati. Termasuk pelayanan. Selama kita tidak taruh hati, pelayanan itu tidak akan berbuah yang matang. Ingat, yang diminta sama Tuhan bukan cuma buah yang banyak, tapi buah yang matang. Dan untuk itu hati mesti diletakkan. Hati, ya, hati. 2,5 tahun banyak hati yang tergoncang. 2,5 tahun banyak orang yang mulai setengah-setengah. Sudah mulai tidak serius. Ibadah, ya ngangkat tangan kalau lagi disuruh, ya. Karena kita udah mulai terbiasa dengan online. Iklim online itu membuat Anda dan saya ibadahnya bukan gak ibadah sih, tapi ibadahnya gini, seadanya. Seadanya. Nanti kalau dikasih tahu, terus kemudian kita bilang begini, kan hanya Tuhan dan saya yang tahu. Nah, kualitasnya. Kalau memang benar ibadahmu benar, ibadahnya bagus, maka dampak yang pasti adalah tingkat rohanimu pasti naik. Setuju gak? Ya, kalau benar ibadahnya, pasti rohaninya naik. Kenyataannya, naik atau enggak hari ini? Jawab sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau kita naik bukan turun. Hari ini Tuhan mau kasih tahu ke kita semua. Semester kedua tahun 2022, taruh hati.
supaya naik, bukan turun. Saudara kasih Tuhan, ya, saya mau ajak kita baca sebuah firman Tuhan. Ini bicara soal naruh hati. Kalau kita baca selintas kayaknya bukan, tapi nanti Anda akan ngerti bahwa ayat ini cuma bisa digenapi kalau engkau taruh hati. Yuk, Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, lihat sama-sama ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini firman yang Tuhan taruh di hati saya untuk hari-hari ini, untuk ngomong ke depan lebih banyak. Ya, jadi ke depan saya akan banyak ngomong ini di mana-mana. Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan dari judulnya ya, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di dalam firman Tuhan, Paulus lagi mengajar kepada jemaat di Roma. Itu ada 3 level besar. Level baik, level berkenan, level sempurna. Nah, kita kalau mau naik berarti harusnya ngejar yang sempurna. Berapa banyak yang mau kasih yang sempurna buat Tuhan? Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan. Nah, jadi kita mesti taruh hati. Persembahkan hidupmu, persembahkan tubuhmu, persembahkan nafasmu, persembahkan waktumu, persembahkan energimu, persembahkan buah pikiranmu, persembahkan talentamu, persembahkan semua yang kau punya. Itu ibadahmu yang sejati. Selama gak taruh hati, engkau sendiri ibadahnya gak bisa bagus. Dan ibadah yang sebenarnya adalah mempersembahkan. Mempersembahkan. Bukan cuma soal uang, bukan cuma soal persembahan, persepuluhan. No, bukan cuma itu. Yang dimaksud sama Tuhan soal persembahan, soal ibadah adalah hatimu. Just like Jesus. Seperti Yesus kasih hatinya sampai dia bisa naik ke kayu salib. Gak mungkin bisa naik kayu salib kalau hatinya gak dikasih ke kita. Itu karena Tuhan kasih hatinya buat Anda dan saya. Dan untuk Tuhan yang seperti itu, masa anak Tuhan gak bisa kasih hatinya? Saudara dikasih Tuhan, kalau ibadahmu benar, maka ayat kedua ini akan terjadi. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kalau benar engkau persembahkan yang terbaik, pasti kau gak akan sama dengan dunia ini. Katakan amin. Katakan amin. Gak akan sama. Gak akan sama. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Metanoia. Perubahan. Tuhan juga ngerti perubahan itu tidak bisa langsung. Itu namanya revolusi. No, Tuhan mau Anda dan saya evolve, metamorph, metanoia. Saudara dikasih Tuhan, berubah, bertahap. Berubahlah bertahap. Memang hari ini gak sempurna, tapi berubahlah bertahap. Tadinya di level baik, lalu di level berkenan, nanti di level sempurna. Katakan amin. Di dalam ibadah kita, waktu kita lagi ibadah, ya, apa yang baik? Yang baik adalah hari Minggu tetap ada, gitu ya. Istilah anak muda, isi absen. Ya. Apalagi yang baik? Dari awal sampai akhir tidak off. Itu baik, gitu ya. Lebih baik lagi kalau online itu apa namanya? Zoom jangan video off. Tapi lebih baik lagi, lebih berkenan kalau onsite. Nah, kalau onsite itu berkenan,
Terus yang sempurna gimana? Ya kalau engkau hadir dan hatimu pun hadir. Hatimu pun mencari Tuhan. Gitu. Kan ada juga orang datang-datang di gereja tetapi hatinya nggak lagi di sini. Hatinya lagi mikirin apa begitu. Nah, Tuhan mau yang sempurna. Ibadah yang sempurna. Benar-benar beribadahnya itu kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Ya. Saya masih ingat zaman saya masih kecil. Saya nggak bilang kita harus seperti zaman dulu lagi. Enggak. Cuma saya masih ingat orang tua saya dulu ngajarin, saudara. Bahkan untuk hari Minggu kita tuh siapin dari tengah minggu bajunya. Jadi ada tuh yang namanya baju gereja. Ya, jadi zaman dulu tuh ada baju yang gak boleh dipakai di tengah minggu. Baju itu adalah baju gereja. Sampai segitunya mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Ya mungkin gak harus begitu. Tapi maksud saya gini, hatinya itu, hatinya. Oke, kalau gak harus baju gereja punya kayak gitu, gak, oke. Gimana sih yang zaman sekarang yang bisa nunjukin bahwa engkau sedang kasih hatimu? Persiapkan yang terbaik, the best, ya kan? Ya, mungkin pas lagi ibadah matikan HP, setuju gak? Ya, minimal airplane mode supaya nanti waktu lagi ibadah engkau gak tergoda untuk buka-buka Instagram atau WA, tapi engkau akan fokus pakai handphonenya hanya untuk buka ayat Alkitab aja. Itu namanya sepenuh hati. Boleh kan? Bisa gak? Saudara dikasih Tuhan. Ini contoh. Lalu di keluarga, sepenuh hati jadi papa, sepenuh hati jadi mama, sepenuh hati jadi suami, sepenuh hati jadi istri, jadi orang tua sepenuh hati. Karena bukankah apa yang kita lakukan semuanya harus kita lakukan untuk Tuhan? Amin. Itu ibadah kita yang sejati. Orang Kristen terkenalnya itu justru di sini. Orang Kristen yang sungguh-sungguh itu terkenalnya itu di sini, di bagian yang ini nih. Kalau dipercaya sama bosnya, selalu kasih hatinya. Nah, tetapi kalau hari ini terjadi degradasi, mari kita kembali kepada ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jangan-jangan dimulainya dari sini. Kenapa sampai kualitas kita di luar sana turun? Mungkin karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan turun juga. Mari perbaiki. Sehingga semua urusan kita di rumah tangga juga akan makin bagus. Bagaimana kita di kantor? Taruh hati. Taruh hati. Ya, orang kalau gak sepenuh hati kelihatan kan di kantor ya. Datang ke kantornya ngepas jamnya. SOP-nya jam 9. Dia datang 9 kurang 1. Itu namanya gak terlambat sih, tapi gak kelihatan sepenuh hati. Biasanya orang tuh 9 itu harusnya ready to move gitu. Berarti harusnya siap-siap itu semuanya sebelum jam 9. Ya. Jangan sampai gini, masuk kantor jam 9, begitu sampai toilet dulu. Toilet dulu. Lalu kemudian habis waktu berapa lama di toilet ngobrol dulu sama teman-teman. Ya, karena yang setipe dengan Anda banyak. Ya. Lalu kemudian akhirnya baru ada di meja itu jam 9.15. Padahal jam 9.5, jam 9 lewat 10, 9 lewat 5, bos sudah cari Anda, tapi Anda tidak ada di meja. Saudara dikasih Tuhan, ya yang kayak begini terus mengharap nanti naik gaji. Gimana? Gak bisa. Hatimu gak di situ. Hatimu gak di situ. Ya. Hati. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Saya punya temen, dia serius banget sama kerjaannya. Kalau dia dipercaya sama bosnya atau dipercaya sama Tuhan untuk mendapatkan sebuah kesempatan, dia seriusin. Dia kerjain benar-benar. Saudara dikasih Tuhan,
supaya dia bisa efektif untuk kerja jam 9. Setengah 9 dia sudah di kantor. Dan di Jakarta itu kan macetnya luar biasa. Apalagi sekarang pandemi sudah berakhir. Jakarta sudah pulih, itu artinya macet sudah kembali. Ya. Wah, berarti harus berangkat dari rumah jam berapa? Dia sudah berjuang untuk itu, saudara. Jadi dia saat teduhnya kadang-kadang cuma 1-2 pasal aja pagi-pagi. Ya, lalu kemudian dia berjuang dulu sampai di kantor. Kalau dia bisa datang cepat, dia tambahin baca Alkitab 1 pasal lagi. Kalau enggak, nanti baru siang dia baca Alkitab lagi. Gitu. Habis itu dia kerja, dia serius. Bosnya mau pulang nih, dia tungguin. Sampai bosnya benar-benar pulang baru dia pergi. Biarpun sudah lewat jamnya. Kenapa? Karena kadang-kadang ide pemimpin itu bisa muncul di akhir-akhir jam kerja. Atau kadang-kadang dia bisa ngajak minum kopi, ngajak minum teh untuk santai, untuk rileksin kepalanya dia yang sedang pusing dengan banyak masalah. Itu jam-jam terakhir itu. Jadi dia tungguin itu dan dia sering akhirnya bareng-bareng sama bosnya. Saudara heran gak kalau prestasi kerjanya tepat sasaran, tepat target? Heran gak kalau orang yang kayak begini kemudian kerjanya prestasinya plus, bagus? Gak heran. Dan kemudian kalau dia naik jabatan dapat promosi cepat, gak usah heran. Karena dia taruh hati. Saya punya kenalan anak Tuhan yang lain. Dia taruh hati benar-benar untuk apa yang dikerjakan. Dia seorang chef, ahli masak. Lalu kemudian dia mulai buka restoran kecil. Restorannya sukses. Banyak menteri, ya, bahkan Pak Presiden waktu masih gubernur pernah makan di restoran dia. Ya. Nah karena sukses, banyak yang nawarin untuk buka cabang. Lalu dia mulai berpikir, kalau dia buka cabang, dia harus perbanyak perabotan, dia harus beli, lalu uangnya mesti terjadi, ya beli, ya harus ngerawat lagi dan sebagainya. Dia pikir-pikir lagi, karena dia seneng ngedesain. Teman saya ini memang chef tapi dia memang ahli desain juga. Ya. Akhirnya dibilang begini, lebih baik saya desain sendiri perabotannya, gitu. Satu perusahaan restoran. Gara-gara satu perusahaan restoran ini, dia jadi buka perusahaan furniture. Ya, karena dia pencinta lingkungan, maka dia ambil kayu-kayu bekas dari Semarang. Lalu kemudian dia buat pabriknya di Jogja. Jadi, perabotan yang tidak dipakai buat restoran, diekspor. 2 perusahaan, dua-duanya cuan, dua-duanya menguntungkan. Sepenuh hati dikerjakan. Luar biasa. Makanannya disukai sama orang-orang. Dia buka franchise, perusahaan franchise ketiga. Ya, ada makanan Eropa, 1 franchise sendiri. Makanan Indonesia, 1 franchise sendiri. Sudah berapa perusahaan itu? Saudara, kalau orang taruh hatinya pada apa yang dia kerjakan, pasti berhasil. Katakan amin. Ya, saudara kasih Tuhan. Nah dari semua menu makanan, minuman adalah salah satu pendukung yang utama. Betul? Nah karena dia suka minum kopi, sama kayak saya. Lalu dia carilah kopi-kopi yang enak. Akhirnya dibuat sebuah perusahaan kopi. Dan kemudian itu yang diekspor. Ekspor. Kalau dicari mereknya dia di Indonesia, toko-toko besar aja, ya, yang jual. Begitu. Berapa perusahaan tuh? Mulainya dari 1. Tapi karena dia taruh hati, sudah berapa perusahaan dia punya. Soalnya kasih Tuhan mau bawa Anda dan saya naik, bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Hari ini Tuhan mau bicara sama kita, taruh hati. Bahkan untuk hubunganmu dengan Tuhan, engkau harus taruh hati. Kalau engkau tidak taruh hati, engkau gak akan sanggup untuk menjadi seperti Kristus. Tuhan rencanakan Anda dan saya untuk jadi seperti Kristus juga. Oleh karena itu kau perlu taruh hati.
Jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Taruh hati. Yesus itu mengampuni. Jadi kalau kita mau jadi seperti Yesus, berarti harus bisa mengampuni. Dan mengampuni, engkau perlu hati. Kalau enggak bisa mengampuni. Yesus itu orangnya sabar. Mau sabar seperti Yesus, taruh hati. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan. Terakhir saya tutup dengan satu pemahaman seperti ini. Kalau kita baca ayat ini bicara secara terpisah. Ayat pertama tentang apa yang dipersembahkan, hidupmu. Ayat kedua bicara tentang perubahan. Dan perubahan itu membuat engkau naik. Membuat engkau naik. Tapi ingat, dua ayat ini bukan dua ayat yang terpisah. Walaupun ayat 1 titik lanjut ayat 2 titik lagi, tapi dua-duanya ini ditaruh di sebelahan dan berada dalam satu pasal yang sama. Artinya, waktu mempersembahkan hidup kita, itu pasti ada hubungannya dengan perubahan. Saya punya kesimpulan begini, saya tutup di sini. Kalau kau belum berubah, sebenarnya engkau belum beribadah. Kalau engkau belum berubah, sebenarnya engkau belum mempersembahkan apa-apa. Karena persembahanmu yang sejati adalah perubahanmu. Katakan amin. Saya rindu banget semua anak-anak Tuhan yang beribadah bersama-sama hari ini, kita semua bisa persembahkan yang terbaik kepada Tuhan tiap hari, tiap kali ibadah. Mari banyak berubah jadi seperti Yesus. Amin saudara. Haleluya. Kita minta Roh Kudus yuk, supaya Roh Kudus tolong kita semua untuk berubah. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari bahasa roh sama-sama. Irabayarani amata kamaya syakarani amarana marana baya syanda barada barala baya syanda ba. Ikanani amayarani amata kamaya syak. Haleluya, haleluya. Dabarani amarana barala 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 baya syanda barala 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 baya bo. Aku berdoa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah mereka semua, kuasai dengan Roh Kudus Tuhan. Bukan cuma untuk menerima kuasa melakukan mujizat, tapi mereka punya kuasa untuk berubah jadi seperti Yesus.
Kuasa untuk meletakkan hati mereka, untuk sepenuh hati mempersembahkan hidup mereka kepadamu. Kuasa untuk menjadi seperti Yesus, jadi murid Kristus Tuhan. Karena itu yang jadi ibadah yang sejati, persembahan yang sejati, yang sesungguhnya yang kau inginkan Tuhan. Living sacrifices. Tuhan, urapi semua kami ya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan berkati semuanya. Biar semester ke depan ini setiap kami naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, dengan paradigma yang baru, dengan hati yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggurnya. Dan perjamuan kudus ini hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Juga anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Orabaya shikararia badakabaya basikar. Jesus. Orabarabarakabaya shikar. Kami perlu lebih erat dengan Tuhan. Biar hubungan yang dekat denganmu itu memudahkan kami untuk taruh hati kami. Lewat perjamuan kudus ini berkatilah, sehingga kami mudah meletakkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lakukan perjamuan kudus dengan benar. Selidiki hati kami. Kasih tahu kalau ada salah. Kasih tahu apa yang harus kami bereskan. Dan biarlah kami semua boleh pulih di hadapan-Mu, layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, ambil waktu sebentar dengan Tuhan. Masing-masing dengan Tuhan. Biar saat ini Roh Kudus bicara. Roh Kudus mengungkapkan, menyingkapkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan sampaikan kepada saudara. Jangan keraskan hati. Kalau ada yang harus dibereskan, minta ampun. Kalau ada ganjelan dengan sesama, ampuni. Matius 6 ayat 6 berkata, kalau engkau mengampuni, engkau akan diampuni. Orabaya shikarada bataka barada barada bataka baya shikarada barada barada barada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Orakabaya shikarada barala barala baya shada barala barala barala. Shada barala 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 barala. Jesus, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah saya lanjut aja ya, nanti potong ya. Sesuai dengan janji firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa yang engkau sudah akui dan bereskan di hadapan Tuhan sudah diampuni, karena Allah itu setia dan adil, dan bahkan menyucikan kita semua dari segala kejahatan. Apa yang saudara bereskan di hadapan Tuhan sudah diampuni dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih. Mari angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus.
kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Angkat syukur buat Tuhan. Shikarania mayarona marona 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 mayasana bayarona bayasana bayarala barala barala barala. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Oh yarania mayarania bataka mayasha iramarala marala marala mayasha. Namarala bayasana marala bayasando. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan sama-sama. Diberkatilah keluar masukmu dalam langkah-langkahmu. Satu semester lagi ke depan, setengah tahun dari tahun 2022 ini, biar engkau akan melihat Tuhan membawa engkau naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Engkau akan melihat Tuhan membawa engkau dalam progres demi progres, promosi demi promosi. Perbuatan tangan Tuhan yang besar akan menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus akan mengajar engkau untuk memimpin engkau, memampukan, meletakkan hati untuk keluarga, meletakkan hati untuk komitmenmu, meletakkan hati untuk ibadahmu, meletakkan hati untuk pekerjaanmu. Dan engkau akan melihat semua hidupmu berubah dan memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Mampukan dengan segala kebaikan anugerahmu, biar semua anak-anakmu semuanya boleh diberkati satu semester ke depan ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita akan terima berkat. Mari kita angkat hati kita dan tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G.
struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di set up atau di schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.